Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di sini untuk membantu saya pribadi. Perkenalkan, saya Fathul Yudhistira Manik. Saya tahun pelajaran ini mengajar di kelas 5 ya, kelas 5D di SD. Jadi hari ini saya akan mencoba berbagi pemahaman dan pengalaman saya terkait materi pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti saat ini. Nah, itu modulnya adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Oke. Nah, kemarin, tahun pelajaran kemarin, ingat nggak Bapak Ibu sudah mengerjakan topik di PMM, di Platform Merdeka Belajar. Nah, materi ini ternyata ketika saya mengikuti kegiatan guru penggerak kok sama ya materinya dengan materi yang di PMM itu ya. Materinya adalah ini. Yang pertama, disiplin positif. Kebetulan saya juga perlu ini nih, revisi, butuh perbaikan aksi nyata. Kalau nggak salah Bu Tiara ya dapat sertifikat di modul ini nggak sih? Bukan di disiplin ini ya. Di PAUD ya. Jadi memang kementerian tuh bikin materi, dia akan mengulang terus, nggak tahu sih pas PPG. Jadi materi ini sama terkaitnya disiplin positif. Isinya juga ternyata kita lihat ada disiplin positif. Terus yang pertama, bolehkah memaksa terkait hukuman tadi ya. Terus ada restitusi, 5 posisi kontrol dulu, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi materinya sama nih sebenarnya, sama dengan yang PMM kemarin. Tapi kalau kemarin PMM itu kan banyak video ya, banyak yang suka skip. Nah, ketika guru penggerak saya itu memang harus kudu wajib tuh. Kata-kata wajibnya tuh banyak banget, harus baca, harus bikin aksi nyata, harus seperti saat ini nih, harus melakukan aksi nyata yang penyimbasan kepada Bapak Ibu atau rekan sejawat di sekolah gitu. Nah, sebelum lanjut, saya coba, karena ini jamnya di jam 2, jam-jam sudah agak oleng ya. Kita akan coba main sebentar, main dan bernyanyi, biar kita mengumpulkan nyawanya. Seperti ini, nanti ikutin Bapak Ibu ya. Tapi nanti akan berbeda, misalnya gini. Ini langsung ya. Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa sekarang? Lanjut tuh. Sedang duduk sekarang. Sekarang duduk apa sekarang? Oke, dipercepat tuh. Sedang duduk. Duduk apa? Ayo, duduk apa? Duduk manis sekarang sedang manis apa sekarang? Oke, manis apa? Lanjut. Manis gula sekarang gula apa sekarang? Gula apa? Gula batu sekarang. Sekarang batu apa sekarang? Batu apa? Batu granit. Memakan Batu granit. Granit apa? Granit apa? Sekarang granit apa Bu Dinda? Granit lantai sekarang lantai apa? Sekarang Lantai apa? Lantai dingin sekarang dingin apa sekarang? Dingin kamu. Dingin empuk sekarang. Ayo. Sekarang empuk apa? donat sekarang donat apa sekarang? Donat gula. Donat ini donat coklat sekarang coklat apa? Coklat apa pasti? Coklat apa? Coklat susu. Sekarang susu. Oke. Untuk terakhir ya Pak. Pak Seni terakhir. Kalau ada orang lain kan bingung susu apa. Oke. Nah, itu dia. Oke. Oke, kita duduk tangan dulu. Oh, tuh Pak, itu dapatnya daun duduk ya. Kalau enggak dapatnya itu. Ya,
Ya, gitu ya permainan sederhana yang kita lakukan untuk kan tadi udah ketawa-tawa gitu ya, segera lagi terus muka juga senyum-senyum gitu ya. Masuk lagi. Oke, nah agenda hari ini saya akan menyampaikan tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah bersedia menginvestasikan waktu. Jadi investasi itu bukan hanya uang saja, bukan tanah, bukan emas atau saham. Jadi waktu untuk terlibat dalam sebuah perjalanan yang panjang karena kita di sekolah, ya. Jadi tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan belajar, kelas atau di sekolah yang memanusiakan murid-murid kita. Murid-murid kita itu adalah murid-murid luar biasa. Kalau saya boleh bilang, kalau kita sendiri nggak ngapa-ngapain, murid itu nggak bakal nyampe ke orang tua. Beda sama guru, sama murid SD. Murid SD nanya, Amel, tadi belajarnya apa ya? Ngomong tuh anak SD reguler. Ketika anak SLB, murid saya misalnya, Ibnu, nggak ngomong. Mamanya nanya, Ibu, hari ini belajar apa? Jadi buat kita nih, makanya posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi buat kita, gitu ya. Nah, pertanyaan kemarin terkait setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak setuju? Yes. Hukuman dapat mendisiplinkan. Oke, setuju pertama. Setuju kedua? Setuju kedua, setuju ketiga. Ada yang tidak setuju? Setuju ya? Setuju. Di sayap kanan setuju. Oke. Pemberian hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Misalnya, hukum dia dihukum ketika dia datang telat. Kamu datang telat nih, silakan naik misalnya gitu ya. Atau kali pas kita kegiatan pembiasan literasi, kamu datang telat, kamu bacakan buku di depan gitu ya. Ini berarti kalau di atas yang sudah setuju, otomatis di bawahnya setuju gitu ya. Oke. Memberi penghargaan. Kalau tadi hukuman, kemudian di sini ada penghargaan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Jawab saya balik. Tidak setuju atau setuju? Setuju. Oke, karena kan kalau di SLB tanya terakhir. Misalnya ibu kota negara Jakarta, ibu kota negara Indonesia, Surabaya atau Jakarta? Jakarta. Jakarta atau Surabaya? Surabaya. Di pilihan terakhirnya tuh biasanya diulang-ulang. Oke, berarti ini jawabannya semua terus setuju ya. Poinnya adalah hukuman, kemudian penghargaan. Oke, kita kunci dulu, kita lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respon. Kita di SLB atau kita ketika kuliah juga banyak tuh stimulus respon, behavior ya, teori behavior. Ketika anak melakukan sesuatu, dapat reward sesuatu. Ketika anak tidak mengerjakan sesuatu, dia mendapatkan konsekuensinya atau hukumannya. Nah, kemudian ada namanya teori kontrol atau teori pilihan. Ada alternatif lain ternyata selain stimulus respon. Stimulus respon dan teori kontrol. Sesungguhnya siapa sih yang bisa mengontrol gitu? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu untuk stimulus respon. Sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya kayak tadi dia datang telat nih. Datang telat kan dia alasannya beda-beda. Baru bangun lah, terusnya kemudian macet lah gitu ya. Kalau stimulus seperti ini, orang lain bisa mengontrol saya, ya. Kayak tadi, kalau kita balik dulu sini, ya, bisa penghargaan atau hukuman bisa meningkatkan motivasi, bisa meningkatkan disiplin. Itu masih pernyataan-pernyataan ini adalah pernyataan untuk stimulus respon. Nih, saya bisa mengontrol orang lain. Bisa dengan hukuman mengontrol di sini atau dengan penghargaan. Nah, kalau di teori yang baru ini, bukan teori baru, teori kontrol pilihan ini adalah kita tidak bisa nih mengontrol orang lain. Kita kasih reward kayak tadi ya, setuju. Kayak tadi kan forum mengambil jawaban adalah setuju. Hukuman bisa mendisiplinkan siswa, setuju. Ternyata bisa dia disiplin, tapi hanya untuk waktu itu. Misalnya gini, ketika kita disiplin atau kita ada misalnya Pak Sri ya, maaf misalnya Pak Sri datang terlambat. Pak Sri nanti kalau datang terlambat TKD-nya saya potong loh. Hukuman kan?
Jadi hukuman itu dia bisa disiplin. Ketika saya misalnya jadi kepala sekolah Pak Bahrul, misalnya Pak Bahrul kepala sekolahnya menerapkan gitu, punishment, hukuman, otomatis pasti ikut tuh, mau datang tepat waktu, ya kan? Hukuman bisa mendisiplinkan murid. Tadi yang pertama, disiplin ketika Pak Bahrul menyampaikan seperti itu. Tapi ketika kepala sekolahnya beda atau gurunya beda, pasti dia akan mengulang lagi. Kenapa? Karena dia disiplinnya bukan dari dalam dirinya. Kalau tadi materi sebelumnya disampaikan kan, belum ada dari hatinya dia gitu. Karena ada sesuatu faktor eksternal gitu. Itu untuk hukuman. Ada lagi yang tadi yang reward ya atau penghargaan. Kalau kamu mengerjakan soal, nanti Pak Manik akan kasih kamu ciki atau coklat atau minuman. Bisa saat itu, tapi tidak konsisten. Kenapa? Karena ada sesuatu, ada something, ada dia mengerjakan sesuatu, tapi mengerjakan yang kita instruksikan, tapi karena ada eksternal dari luar, ada ayo. Ketika itu dikurangkan, penghargaan itu nggak dikasih, ya udah dia nggak ngerjain. Jadi belum ada dalam hatinya dia. Nah, yang diinginkan adalah itu keinginan dari pribadi kita, dari murid itu. Kemudian, ternyata pemaksaan pada saat bujukan itu gagal. Nggak bisa kita dipaksa. Kemudian mengontrol, orang lain bisa mengontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi ini posisi kalau sebagai murid ya, nggak bisa berubah, tapi cuma waktu beberapa saat aja dan sama orang tertentu. Kan ada nih, kalau kita SMA kita takut nih sama salah satu guru, kita bisa tertib sama satu guru itu. Tapi kalau gurunya ganti, udah nggak berlaku itu. Model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol kita adalah model berpikir menang-menang, cari solusi. Bukan slogan gitu ya, suatu punya BUMN, solusi tanpa masalah. Menyelesaikan. Oh, menyelesaikan masalah tanpa solusi. Oke. Ini konsep besarnya, tapi agak saya coba sebut sederhananya. Teori kontrolnya ada motivasi ya, motivasi yang tadi eksternal, ada internal. Eksternal itu tadi ada penghargaan atau reward yang diberikan gitu ya, motivasi. Atau internal itu yang kita pengen adalah motivasi secara internal untuk menghargai sendirinya. Kita tuh telat pengennya bagus lah buat kita, bukan karena kita TK-nya kurang atau nanti dapat penilaian segala macam itu. Nah, posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini saya coba skip aja biar agak mudah. Nah, yang tadi saya sampaikan teori motivasi terkait perilaku manusia. Tadi sudah disampaikan tentang kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau ditanya, Pak Manik, itu apakah semua orang punya itu? Punya. Kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar. Butuh apa tadi pertama? Bertahan hidup. Makan kita butuh, minum butuh kasih sayang, butuh penghargaan dari orang lain, butuh kebebasan, butuh. Tapi mana yang lebih dominan? Mana yang lebih dominan? Ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, jadi dia bisa disiplin. Diomongin dulu nih, misalnya sama Pak Manik, telat segala macem, daripada diomongin dulu saya datang pagi deh. Eksternal, nggak nyaman, karena diomongin dulu gitu ya, ditegur atau dipanggil dikasih SP segala macam. Kalau siswa ya diberikan dukungan itu gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ini tadi yang penghargaan. Kalau tadi kan ketika ada penghargaan kita bisa nggak mendisiplinkan murid? Bisa, tapi waktunya tidak panjang karena dari luar. Ketika itu diambil, dia mungkin balik lagi dari eksternal. Nah, yang diinginkan adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, gitu ya. Saya percaya dan saya yakin setiap kita manusia pasti punya nilai-nilai positif yang kita yakini gitu. Percaya. Seekor singa atau harimau juga pasti punya nilai positif dari dia. Mana yang kita percaya? Nah, yang mau diangkat dikaitkan dengan kurikulum merdeka, anak itu bisa menjadi dirinya sesuai tumbuh kembang anaknya. Ini motivasi internal, tujuan disiplin dan positif. Ini ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat meminta dirinya sendiri. Jadi
Ini biasa tuh kurikulum merdeka. Kenapa sih kurikulum merdeka masih dibuat administrasi kayak gitu ya? Itu pandangan yang salah. Coba deh dilihat kenapa adanya Independent Day, bukan kebebasan, freedom. Itu istilah yang berbeda. Independent Day sama freedom yang itu berbeda. Jadi merdekanya itu merdeka yang seperti apa gitu? Merdeka untuk melakukan sesuatu yang penting sampai tujuannya gitu ya. Nah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Nah tadi balik lagi ke nilai-nilai yang dia yakinin gitu ya. Bukan bebas sebebasnya, bukan freedom, tapi freedom. Oke. Nah ini tadi yang saya sampaikan, dihukum oleh penghargaan. Saya dulu juga berpikir gitu. Sampai sekarang masih lah sesuai ya, masih mengerjakan kalau di kelas, ayo kerjakan nanti dapat ini loh sesuatu, itu masih karena di SLB agak susah. Nanti kita coba lihat penerapannya seperti apa. Ternyata penghargaan itu atau reward itu menghukum buat dirinya sendiri, karena tidak ada motivasi dari dalamnya tapi dari internal. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya, ternyata ini loh. Saya baru sadar juga, ada benernya nih. Nah, ini terkait tindakan guru. Ada beberapa contoh, 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah mencatat 100 kali. Siapa yang pernah? Saya dulu waktu SD atau SMP pernah tuh. Saya tidak akan. Saya pernah. Pernah ya? Kenapa? Pelajaran Mandarin. Bahasa Gara-gara nulis wo-nya nggak benar. Oh, di atasnya itu ya? Kan wo. Wo kan ada kutipan di atasnya. Iya kan. Kan kalau Mandarin itu kalau kita nulis itu mesti pakai aturan, walaupun tulisannya misalnya seperti ini, tapi kita nggak boleh asal main bentuk seperti itu. Karena bunyinya akan beda. Iya. Ya. Jadi tarikan garisnya mesti ya dari kanan turun ke bawah, dari kiri turun ke bawah. Nah karena menurut Lausenya itu nggak benar dan udah saya sering banget kena gitu, jadi akhirnya biar saya kapok bukan 100 itu tapi jadi satu buku. Satu buku ya? Ya satu buku Mandarin. Setelah yang itu? kotak-kotaknya. Setelah itu Apa? nulisnya benar. Iya benar. Akhirnya setelah itu berusaha untuk benar dan ya itu karena saking berusaha untuk benar pulangnya terakhir. Pulangnya terakhir. Karena kan memang sekolah saya di minoritas, bukan Chinese. Jadi Gini, tadi kan saya berusaha untuk benar. Poinnya itu, saya berusaha untuk benar. Berarti kan sudah menyadari ya, dalam faktor internalnya dalam diri ya. Dia dapat punishment, dia dapat hukuman. Oke, tapi dia akhirnya mulai sadar. Oh iya, saya harus lebih baik, better gitu ya. Nah, ini sama. Tadi yang angkat Bu Tiara ya atau Bu Rahma juga pernah? Iya ya, sama lah sama ya. Ya mudah-mudahan kita nggak melakukan yang sama. Lari mengelilingi lapangan. Tadi ada Bu Amel, pernah nggak? Lari mengelilingi lapangan basket. Terusnya murid diminta push up, menggantikan kertas tugas temannya yang coret-coret. Jadi ini ada beberapa contoh tindakan dulu. Nah, sekarang kita lihat apakah itu masuk ke hukuman ataukah masuk ke konsekuensinya. Ternyata mencatat itu hukuman bentuknya. Lari mengelilingi lapangan juga hukuman, karena kan tadi stimulus responnya. Kalau dia tidak mengerjakan, ya dia terlambat disuruh nulis. Ini hukuman sama, push up juga sama, mencoret-coret konsekuensi. Silakan. Membersihkan tumpahan meja karena tersenggol temannya, konsekuensi. Hukuman adalah tidak menggunakan sepatu hitam. Nah ini sama nih, lari mengelilingi basket. Nah yang kemarin saya bingung adalah ini sama loh, sama-sama lari sama yang kedua kali. Tapi ini hukuman, ini konsekuensi. Kira-kira apa? Yang dia kok beda ya? Yang ini masuknya hukuman, yang sama-sama 2 kali. Yang ini konsekuensi. Kalau saya boleh mengambil kesimpulan, karena yang lari ini adalah masuk ke materi ini, PJOK. Jadi konsekuensi masuk olahraga. Gak mungkin suruh Mandarin suruh lari, ya kan? Gak nyambung. Gitu. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Yang tadi ya, sesuatu menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu menyakitkan semua. Gak ada yang gak sakit kok. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik dan hati, gitu ya. Dihukum. Hukuman itu bisa secara fisik, secara verbal, ya. Membuat anak merasa tidak nyaman, anak membenci kedisiplinan, terus ada paksaan ya,
Hukuman itu bersifat memaksa. Anak menyakiti diri sendiri, yang kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Jadi ini perbandingan hukuman dan konsekuensi. Kalau dari sini, kalau saya bisa menggambarkan adalah lebih baik ke konsekuensi ya. Oke. Tapi belum sampai situ. Nah, apa itu restitusi? Balik ke modul 1 disiplin positif ya, yang udah dapat Bu Siti Rahma? Belum ya, belum dapat sertifikat kan Bu Tiara ya di PPM. Ada nggak dapat sertifikat di PPM? Di disiplin positif. Di disiplin positif ya? Wah, ini semuanya malah udah punya, udah legal, ada sertifikat gitu ya. Masih muda udah. Sama ya tentang restitusi ya Bu Marisa ya? Iya. Masih. Tapi banyaknya apa ya? Video ya? Dengan video dan ya. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi. Jadi kondisinya diciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, bukan dari kita, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi anak untuk mencari solusi terhadap masalahnya sendiri dan membantu murid berpikir tentang mau jadi apa sih mereka setelah nanti lulus tujuannya. Nah, nanti ini coba kita lanjutkan nih ke kelas kita, ke kompleks, maksudnya ke murid-murid kita yang punya berkebutuhan khusus. Nah, ini saya kemarin sempat share juga di grup sekolah. Ini salah satu contoh penerapan yang sudah saya terapkan, kondisinya real, maksudnya situasi masalahnya real gitu. Ini bisa kita lihat dulu. Bentar ya. Ini contoh penerapan yang sudah saya lakukan. Jadi yang belum, teman-teman yang Bapak Ibu yang belum lihat bisa disaksikan hanya nah. Kita langsung satu-satu saya jelasin aja ya, biar nggak diulang. Jadi di sini banyak aturan. Pasti nggak orang tuanya sendiri untuk anak-anaknya, entah kita guru-guru, entah itu orang lain yang tidak punya anak kebutuhan khusus, yang tidak bersenggolan dengan anak-anak kebutuhan khusus ya. Jadi mikirnya meng-underestimate banyak aturan, bisa nggak sih datang dia tepat waktu, kondisinya aja begini gitu. Beberapa pernyataan dan pertanyaan yang meng-underestimate. Anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki kondisi berat, fisik, motorik, dan intelektual tetap harus diperkenalkan, diajarkan, dan dibiasakan untuk disiplin. Kondisi tersebut mengharuskan kita sebagai orang dewasa, orang tua, guru, dan lainnya mengambil peran untuk membimbing penuh. Jadi di situ tersebut mengharuskan kita sebagai orang dewasa untuk disiplin. ya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus kebetulan di kelas saya itu kondisinya berat kayak tadi. Dia pakai kursi roda. Mau minum saja nggak bisa tuh di kursi karena kalau dia jatuh. Nggak masuk, baru nyampe mulut doang nih jatuh, jadi harus tidur. Kondisinya tenggorokannya
kasih turun gitu, makan juga gitu. Terus dia pakai sepatu Polri juga harus diajarkan. harus diperkenalkan. Makanya kenapa muncul bisa nanti anak-anak yang bisa tertib gitu ya. Kondisi tersebut Nah, mengharuskan kita sebagai orang dewasa itu peran kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, ya ajarkan mereka. Kita nggak tahu nih, apalagi menurut saya banyak yang verbal, nggak ngomong. Kita nggak tahu dia bisa atau enggak. Jadi peran kita, bisa nggak sih dia belajar, bisa nggak sih dia makan, dia perlu bantingan kita. Untuk anak-anak yang berkebutuhan khususnya kondisinya berat. Tapi kalau anak-anak SMP, SMA yang C atau B itu masih bisa berkomunikasi, masih bisa. Makanya saya agak gimana gitu ya sama teman-teman, misalnya dapat kelas nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa kelas saya, gitu loh. Iya. Ya kan, nggak bisa apa-apa kelas saya, gitu. Kasih. Nah, ini ya. orang tua Nah, pakai sepatu ini. mengambil peran untuk membimbing. Banyak cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai budaya positif di sekolah. Tidak dengan hukuman ataupun penghargaan. Ini spesifik ya, sama penjelasannya sama kayak tadi. Kita lakukan dengan 5 posisi kontrol. Yel-nya. Nah, ini contoh kasus yang pertama. Karena kondisinya seperti itu, murid-murid saya, otomatis saya minta orang tuanya untuk mendampingi. Otomatis Bapak Ibu guru juga punya peran di situ ketika di sekolah untuk mengajarkan anaknya disiplin. Jadi perlu diperkenalkan, perlu diajarkan dan perlu dibiasakan. Perlu bantu orang tua juga. Nah, ini contoh kasus yang pertama. Nah, tadi ada bacanya di atas validasi tindakan yang salah, gitu ya. Kita memvalidasi kalau tindakan yang dilakukan itu salah, tapi bukan kita, bukan dari gurunya. Kamu nggak pakai seragam ya, gitu. Salah ya. Jadi tidak menjudge. Jadi kita balikin lagi, karena kan tadi teorinya yang segitiga resolusi adalah mengajak murid, pengennya murid, tapi karena muridnya nggak bisa ya, saya ajak orang tuanya. Jadi Ya Pak, dulu kalau pakai sepatu ini, dia punya sepatu aku. Cuman kalau dia dipakai sepatu aku ini suka kurang nyaman, dia kadang suka gelisah gitu. Kayak apa mungkin ngerasain sakit atau bagaimana ya Pak juga Pak. Kalau pakai sepatu biasa, dia pernah pakai cuman itu waktu itu sempat ketinggalan, nggak tahu mana gitu. Pas dia pakai kelas, sepatu itu di mana ya? Yang terpaksa saya keluar dari sepatu itu dulu gitu Pak. Ya itu. tetap masih ada alasan. Jadi validasi tindakan yang salah itu dia tetap masih menyampaikan alasan-alasannya. Dia bisa kok dulu pakai sepatu, tapi dulu itu katanya suka hilang. Dulu Siti baru si Rahma banyak pegang kelas. Oh si dia ya yang pegang. Baik, saya mengerti kondisinya Ibu, tapi Nah, kita kembalikan lagi. Apakah kalian tahu kondisi keyakinan kelas? Jadi ini bermuara jadi kesepakatan kelas yang tadi ya. Dibalikin, tahu nggak sih kesepakatan yang kemarin kita lakukan? Jadi kita balikin lagi. Karena kesepakatan atau keyakinan kelas kan dibuat bersama. Ya, materi yang tadi dibuat bersama. Jadi kita nih misalnya di sini nih bersepuluh bersebelas, kita membuat kesepakatan sama kesadaran kita masing-masing. Jadi kita balikin, ingat nggak sih kemarin kita udah bikin ini loh. Jadi mengingatkan, jadi tidak memvonis kalau itu salah. Jadi biarlah orang tua atau guru murid itu melihat kembali, mengingat kembali salah ya, introspeksi diri, baliknya ke segitiga restitusi itu. Salah nggak sih sama peraturan yang kita buat? Tahu sih Pak. Yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tidak mencari siapa yang salah, kita mau mencari gimana nih solusinya. Gitu. Banyak contoh-contoh kalimat dalam segitiga restitusi mas. Baiklah, semua saya akan usahakan. Ini kasus juga yang kedua. Jadi si putra ini
datangnya terlambat. Tapi ini panjang nih urusannya, karena dia bilang, iya Pak, soalnya dulu saya pernah coba pagi, guru-gurunya belum ada. Nah, bentar tuh nanti. Jadi di sini saya nggak men-stop harus selesai. Kalau tadi kan situasinya Ibnu sama mamanya langsung di clear di hari itu. Tapi ketika kita lagi ngajar, ada murid yang datang terlambat, kalau kita selesaikan di situ waktunya akan habis. Karena kan ada haknya anak-anak lagi untuk mendapatkan materi gitu. Jadi setelah kegiatan belajar mengajar selesai, saya sama orang tuanya ngobrol tuh. Tanya dulu kenapa. Nah, jadi solusinya dari murid sendiri, bukan dari kita. Karena yang tahu kondisinya kan muridnya sendiri atau orang tuanya sendiri. Ini hampir sama contohnya. Nanti kita lagi baca ke slide karena nanti ada contoh langsung kalimat-kalimat apa yang bisa kita gunakan. Nah, pasti biasanya gini, yang saya lihat terjadi adalah ketika kita ada anak yang salah, kita langsung masuk kartu merah gitu. Misalnya kalau di bola gitu ya, tidak dikasih, kalau polisi kan langsung ditembak, badan tembak mati gitu. Harusnya kan dikasih peringatan dulu, peringatan 2 kali, kemudian baru dieksekusi. Nah sama kayak kita nih, kita studi 3 restitusi itu tahapnya seperti itu. Kita tanya dulu kenapa alasannya, kita sampaikan identitasnya, dan sebagainya. Nah pasti ada masalah, ini prosesnya panjang. Dan pasti yang kita harapkan dari kalau Bu Dinda kan introspeksi, oh saya harus lebih baik. Ternyata saya ada WhatsApp nih dari penyiar. Nah ini salah satu respon orang tua ketika video itu saya angkat. Saya jadi malu Pak Guru, ini saya sensor ya. Datang terlambat, dilihat orang banyak. Emang sih kenyataannya, ya kan? Jadi muncul tuh, anggap aja orang tuanya murid lah ya. Karena menurut saya lebih lagi kondisinya. Emang sih kenyataannya datang telat gitu. Jadi menyadari kesalahannya apa, kemudian insya Allah ke depannya nanti pagi-pagi udah saya berangkat, saya usahakan berangkat lebih pagi. Jadi yang kita pengen kan, yang tadi di garis di awal, minum Bu. Boleh. Yang diinginkan adalah solusi dari muridnya sendiri. Nah ini kita muncul nih. Memang sih dia introspeksi gitu ya. Berarti dapat, tapi saya ingin dapatnya ke orang tua ya, karena kondisinya muridnya gitu. Yang kita harapkan seperti itu. Nah, belajar ini sifatnya personal, masing-masing. Ada Basri, ada Mutiara, ada Siti Rahma, Pak Wisnu, Dinda, Bu Marisa, Bu Fani, Bu Susi, Bu Hari sama Bu Amel. Masing-masing tanggapannya pasti akan beda-beda. Yang ditangkap, yang dicerap pasti beda-beda. Nah, proses ini akan lebih bermakna jika kita membuat koneksi. Koneksi ini saya kuningin berapa? Menghubungkan nih. Kalau di kondisi kelas saya, tadi itu seperti itu loh contohnya. Murid saya nggak bisa apa-apa, gimana ya solusinya? Nah, masing-masing muridnya ada yang SMA, Bu Susi ada SMA nggak? Ada ya, ada yang bisa dia komunikasi gitu kan? Si Bagus atau siapa? Alhamdulillah banyak. Kalau di SMA kan ada kayak Putri, Bagus, bisa diajak komunikasi, terus Nisa, terus Amanda juga bisa diajak komunikasi walaupun kurang jelas tapi bisa diajak komunikasi. Terus kalau di SMA Mudeng kan, masuk mudeng apa ya? Paham kan? Kalau yang CTD paham ya. Kalau ini, nah itu bisa lebih mudah gitu ya. Dihubungkan sama kelas bapak ibu yang sekarang pegang. Kira-kira anak saya mikir langsung. Ini kalau teori belum langsung mensinteskan, sintesakan, bikin konsepnya begini nih, menurut saya begitu. Gimana solusinya?
Nah, diterapkan dalam berbagai konteks masalah dalam sehari-hari di kelas. Personal dihubungkan dengan kondisi kelas masing-masing, gitu ya, dan kehidupan sehari-hari. Ini agak kecil tapi terbaca nggak? Terbaca ya, bukan terlihat. Dan pasti. Ini bentuknya tabel, jadi agar lebih mudah kita bandingkan. Ini filenya sudah saya kirim ke grup sekolah, jadi kita di sini bisa dilihat itu, atau teman-teman yang tidak mendapat kesempatan karena mengajar bisa melihat juga. Jadi hukuman itu pasti gagal. Nah, segitiga restitusi itu beratnya adalah dia adalah perubahan sikap dan tingkah laku. Itu yang berat buat kita. Jadi segitiga restitusi itu bukan hanya buat guru ke murid, tapi buat kepala sekolah ke guru, buat kita tuh juga sama. Kita merubah kebiasaan kita tuh berat gitu ya, dibandingkan merubah secara pengetahuan atau knowledge gitu ya. Jadi tahu nggak tahu jadi tahu. Tapi kalau kebiasaan itu berat. Kalau hukuman bisa, tapi tidak akan konsisten. Konsekuensi, kalau nih, yang dua ini sudah kita bahas. Yang restitusi merupakan pilihan. Kita kembalikan ke muridnya. Muridnya mau jadi apa sih? Orang tua tuh pengennya anak-anak seperti apa? Anak-anak berkebutuhan khusus ini saat ini sama orang tuanya bisa lah. Nah, ketika orang tuanya nggak ada, mau kayak apa nanti? Kalau tidak dibiasakan, misalnya datang ke sekolah bajunya dikeluarkan pakai sendal. Gitu. Jadi jangan heran. Dan saya juga takut anak-anak kita yang pegang anak-anak berkebutuhan khusus tuh sama masyarakat dianggap apa sih, remeh. Karena kita sendiri tuh tidak mengajarkan kebiasaan misalnya ngomong, berpakaian gitu. Jadi hadirnya kita itu, kalau kemarin saya share video dari Pusket Purja, jangan sampai mereka tuh menjadi kasarnya sampah masyarakat ya. Bahasa halusnya apa ya? Tanggung jawab beban masyarakat. Nah, bahasa halusnya adalah beban masyarakat. Tugas kita itu biar anak-anak berkebutuhan tidak jadi beban masyarakat. Bagaimana dia mandiri dulu deh, sikapnya dulu deh. Dia pintar tapi sikapnya nggak bagus, nggak bisa. Gitu ya. Pintarnya dipakai buat hal-hal yang kurang baik. Menguatkan murid anak dalam jangka waktu yang panjang nih, yang tadi. Ya, hukuman bisa, tapi tidak jangka panjang. Korban mendapat ganti, korban diabaikan, korban berkeadilan. Murid mendapatkan penguatan. Restitusi masalah ada, tadi kan solusinya menang-menang, win-win solution. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Ya. Enak nih kalau di SMA tuh, tanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk perbaikan masalah ini. Murid akan menghormati dirinya sendiri dan lain. Jadi ini sifatnya positif. Ini pelan-pelan ayo kita bareng-bareng. Termasuk saya nih, saya salah kurangi apa? Kalau kemarin pas raker lo baper ya itulah. Salahnya apa? Kita mau menjadi hal yang sesuatu yang positif. Buat Indonesia 2045, Indonesia emas kalau nggak salah. Ada anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti apa nanti di 2045? Pak Asep udah pensiun ya? Jangan. Kita sekarang 2023 masih harus 9 tahun ya. Mudah-mudahan 9 tahun itu bisa berubah karakter. Makanya kenapa kurikulum Merdeka itu ada proyek penguatan pelajar Pancasila. Jadi proyek itu bukan produk yang diinginkan kementerian itu atau kurikulum Merdeka itu bukan hasilnya ada, tapi prosesnya itu. Proses segitiga restitusi, bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia jujur di prosesnya. Gitu. Misalnya kalau misalnya nih, sekolah kita kemarin sudah melakukan P5, misalnya berkebun. Ya, apakah itu continue menjadi karakter? Kalau pagi ya udah siram tanaman gitu, tanamannya diperbaiki. Sebenarnya kalau saya pribadi nggak usah kita ganti, misalnya kita mengulangi tema yang sama, kalau itu belum sukses kita ulangi nggak masalah. Berarti karakter kita belum terbentuk di situ, bukan produknya gitu. Ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan ya untuk semuanya. Karena tadi ketika ada nih wali kelas misalnya kemarin saya pegang kelas 4, saya baik tuh tiap minggu anak belajar bagus, dapat permen, dapat apa, dapat segala macam. Kelas 5 murid saya dipegang sama guru X, nggak dapat apa-apa gitu, hilang lah tuh. Kalau pakai penghargaan atau pakai reward gitu ya. Tawaran bukan paksaan.
karena dikembalikan kepada dirinya masing-masing. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter. Restitusi solusinya fokus pada solusi, mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan dikucilkan. Kalau kelompoknya ini kelompoknya maksudnya kelompok yang positif ya, berbuat yang baik. Mengapa peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Ini tadi sudah skip. Nah, ini lima posisi kontrol atau yang berikut ini ya. Kendali, 5 posisi kendali kita. Motivasinya adalah ini yang hukuman, penghukum. Ini ada guru-guru senior gitu ya, ada guru Harni, ada guru Pak Asri gitu ya. Ini penghukum. Saya juga itu SMP. Gurunya fisika atau apa? Nggak ngerjain PR. Jadi di depan kelas, siapa yang ngerjain PR gitu kan? Udah, tangannya buka, apalagi yang melakukan? Pakai apa? Itu tahu. Pernah ya? Pernah lihat? Pernah lihat, berarti terjadi ya. Terus habis itu nggak sampai situ, berdiri di luar kelas, jam pulang. Teman-teman pada lihat, jatuh kan mentalnya, muridnya. Alhamdulillah saya enggak gitu. Lalu terus, gitu ya. Jadi penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu ini yang telat nggak ngerjain PR, nah, itu dia tuh. Nyindir. Kalau yang penghukum, kalau yang membuat merasa bersalah, dia berceramah. Saya kecewa deh sama kamu, ada pengatakannya gitu ya. Berceramah mengatakan seharusnya kamu bisa deh ngerjain PR-nya. Ada basa-basinya gitu. Kalau teman lebih lagi tuh, membuatkan alasan-alasan untuk murid, jadi lebih akrab. Memantau, menghitung dan mengukur. Manajemen mengajukan pertanyaan, kenapa sih kamu nggak menyelesaikan kerjaan itu? Gitu. Kemudian yang penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awasnya. Kalau nggak ngerjain PR, kalau besok nggak pakai seragam lengkap, awas ya. Nah itu tuh penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu capek nih ngasih tahunya, stres. Anak-anak mereka ya, nggak bisa ke anaknya, emaknya panggil, orang tuanya panggil gitu ya. Nah ini, nah itu solusinya ya. Nggak, kalau anaknya memang berkebutuhan khusus, orang tuanya panggil gitu. Langsung jangan ini, kan nggak mungkin nih kalau orang tua pakai ini kan. Ayo lakukan demi ibu. Nah yang tadi bilang sebagai reward ya, ada ketergantungan terhadap satu guru itu. Lakukan karena saya dong, ada yang ini dong apa kerjain dong, nanti pamannya ini diomelin capsek nih. Nah, jadi dibuat merasa bersalah atau dia menjadi teman ngobrolnya. Pemantau itu ada peraturannya. Kalau manajer itu apa yang kita yakini, jadi dibandingin apa sih yang kamu yakini gitu. Apa yang kamu bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi pernyataan ini dibalikkan semuanya kepada murid. Gitu. Gak bisa sama murid, orang tuanya. Gitu. Kalau kondisinya anak-anak kita yang berkebutuhan khusus plus kondisinya berat, gitu ya. Hasilnya ini pasti ada pemberontakan. Jangan heran kalau di sekolah tuh SMA ada kan yang sekarang kasus-kasus yang viral diomelin sama gurunya, dihukum, terusnya orang tuanya nggak terima, ya kan, ngelapor orang tua gitu misalnya. Nah itu penghukum, ada pemberontakan, ada obat gurunya dikempesin, kayak gitu-gitu kayaknya ada tuh waktu SMA gitu. Kalau di SMP enggak ya, SMP ada nggak sih sekolah itu? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah ini, kalau menjadi teman, dia tergantungan. Kalau gurunya beda, nggak bisa jalan. Menyesuaikan diri bila diawasi, ada pengawas nih. Wah ada ibu X nih, itu lagi. Kalau nggak ada, dinas luar bisa pergi, udah nyantai lagi nih. Nah kalau manajer menguatkan pribadi, jadi karakter, balik lagi karakternya nih. Hasilnya itu dikaitkan dengan yang berkualitas. Murid mengatakan guru di luar dunia yang berkualitas, jadi terus dikucilkan segala macam. Yang lagi viral itu adalah ini kan nonton YouTube-nya Deddy Corbuzier yang golden apa Pak itu golden yang MMA itu. Jadi dia ada ini apa coba tahun ini MMA. Dia suka berantem di DO 2 kali di sekolahnya itu karena dia suka berantem.
Nah, dia dikucilkan karena dia di sekolah itu dia berantem dulu, bikin masalah, udah dikeluarkan. Itulah dikeluarkan dari dunia berpilates, jadi dikeluarkan dari kelompoknya. Sekarang dia kalau masih atlet MMA, namanya saya kurang tahu. Siapa? Bukan MMA. MMA itu yang bulat itu loh, tarung bebas. Di YouTube-nya Deddy Corbuzier saya suka mantau sekalian gitu ya. Jadi dia jadi akhirnya jadi atlet profesional untuk yang tanda kutip yang berkelahi, menyalurkan hobinya gitu. Harusnya kan guru ketika ada masalah nih menguatkan, disalurkan gitu. Bagusnya seperti ini. Murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Penting karena sebagai teman, nggak bestie gitu ya. Murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang positif. Jadi dia merasa jadi bagian dunia ini yang berkualitas ya. Bukan dia menjadi minoritas, menjadi kucil hati gitu. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu ya. Udah kengsek ngomong nanti juga lagi gitu ya. Misalnya nih kalau kengseknya pemukul, maafkan saya membuat bersama salah. Saya pikir bapak atau ibu teman, ternyata begitu. Ini anak zaman SMA sih. Kirain pak guru bahasa Inggris teman. Saking akrabnya jadi teman, jadi bestie. Ketika dapat sesuatu, maksudnya masalah sesuatu, akhirnya murid merasakan seperti itu. Kirain teman, masa ngerjain soal aja tapi terus misalnya. Berapa banyak bintang yang sudah saya peroleh? Ini rewardnya yang harus saya peroleh. Berapa halaman yang harus saya tulis? Kalau manajer, bagaimana cara saya memperbaiki keadaan? Cari solusi, ya. Bagaimana ya? Murid ini berkata, gimana ya solusinya kayak tadi itu Dinda? Saya pertamanya karena dihukum, gimana ya solusinya biar saya bisa menulis Mandarin yang lebih baik. Siapa tahu kepengenan menjadi ahli bahasa Chinese, bahasa Mandarin gitu ya. Sekarang penting tuh bahasa Mandarin. Dampaknya pada murid, melalui kesalahan, merasa rendah diri kalau masih bermasalah, jadi teman, jadi lemah, tidak mandiri dan tergantungan. Tadi saya sampaikan. Jadi pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Reward punishment masih berlaku kalau pemantau. Kalau manajer murid itu dampaknya adalah mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Ini ada teka-teki. Ini ada pernyataan-pernyataan. Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan ini adalah posisi 5 tadi. Kendali. Posisi kontrol. Saya kecewa sekali kamu bla 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 bla. Yang di bold ini adalah keyword udah dikasih bantuan. Jadi Bapak Ibu bisa nanti ini pas nggak ya? Ini pas nih. Jadi ini langsung samping aja ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini siapa yang mengatakan posisi kontrol Pak? Saya pemukul, pemantau gitu ya. Ini coba kita lihat dulu. Nah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Sambil dibaca dipahami dulu. Saya berikan ini nanti ditulis di sampingnya nih pas kalau misalnya barisnya pas gitu satu-satu boleh ya yang ini ini nanti itu masuknya kategori mana gitu? Ya, apakah yang ini masuk ke pemukul atau pemantau gitu kan? Terusnya ini ke sini tembok ya. Nanti salah coret. Ini. Oke. Keywordnya aja tuh. Saya kecewa sekali. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, iya. Di grup ada bisa sambil buka di handphone sebenarnya. Ini nanti. Oke, itu ya. Silakan Bapak Ibu. Atau gini, kita bareng-bareng ya. Berarti pegangnya adalah nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kertas. Langsung ditulis aja. Nomor 1 gitu. Mana nomor 1?
dulu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa nih? Ini dulu. Ya, ini ingat yang pertama dulu nih ya. Oke, silakan tulis, langsung tempelkan. Oh, kita satu aja kemarin. Satu-satu kan? Satu bareng-bareng jawab. Iya. Jawab. Ya, jadi satu itu siapa yang mengatakan? Masuknya ke posisi kontrol mana? Iya. Oh, semuanya kita tulis di posisi kontrolnya. Iya, di satu kertas dulu aja. Atau gini, biar cepat aja. Biar cepat aja ya. Kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita berhitung aja. Itu udah pada isi belum? Saya baru satu. Oh, baru satu. Sekali dengan kamu. Oke, saya kecewa sama sekali. Jadi kalau udah isi kita ini aja ya. Diisi satu-satu aja ya. Iya. Oke. Coba aja biar waktunya jurnalis Pak. Iya, betul. Betul. Ngantuk ya? Kalau kita mau nyanyi lagi ada Bu Amel. Ada rasa kita menghibur di mainkan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakuin demi Pak Manik nih. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling teratur. Gimana? Satu stiker satu. Ini? Iya. Ada 5. Oh, bisa lipat aja. Ini 1. Sudah, Bu Maris. Ada juga? Mari. Ini. Nggak usah, saya pakai warna dulu aja. Ya. Ini. Ada lagi yang ada pulpen, pensil? Sudah. Oke. Bisa digeser ke sebelah dulu. Apa? Saya aja. Wah, tahu kan? Ya sudah. Enggak, bukan. Apa? Saya lupa. Posisi kontrol. Oh, ada 5. Ini. Poinnya aja bisa. Iya ya. Ini. Iya ya. Udah Pak. Kalau geser lagi, ada lagi jawabannya. Ya silakan ini. Taruh. Yang satu mutiara. Boleh pulang. Sini ya. Di sini kan? Nah, ada di sini. Nomor 1 di situ, nomor 2-nya. Oke, ya itu yang saya maksud. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisinya ini. Nah, nggak apa-apa yang sudah ada. Nggak apa-apa. Satu, dua, tiga, penasaran ya kira-kira apa ya nanti ya? Mas Eri, boleh? Belum. Gak ada salah benar, nanti kita ini aja, kita cek bersama. 3, 4, 5, 6. 6. Oke. Bisa. Gimana, Bu Minggi? Sama. Waktu saya dapat materi ini juga sama, pusing. Sewaktu di PMM, udah ini sama pusing. Bu Marisa luar biasa. Ada revisi belum? Ada revisi nggak? Revisi
revisi ada nggak? Topik disiplin positif waktu dapat sertifikat di PMM? Enggak, langsung kan? Kamu luar biasa. Mohon maaf ya Bapak Ibu, pulangnya agak mundur sedikit, tapi setelah ini nanti selesai. Setelah ini kita bahas. Bang Wisnu kidal kan ya? Saya baru tahu. Oh bisa. Kayak kurikulum merdeka ya, fleksibel. Apa? Kurang? Kurang. Itu ada bukannya. Kamu kan? Ya, boleh Pak. Berdiferensiasi kok Pak. Kenapa? Pasti nggak percaya kamu dia. Sudah ke Besti ya? Sudah ke Besti loh ya? Kira kita BSD udah terus dari tadi tapi nggak mau ngeliat ini Konsisten. Besti lama enggak? udah selesai Besti. udah selesai loh kan tugasnya nulis bukan bagus ya udah selesai Besti. Ya, jawab Pak nanti di Ini lagi tes. udah selesai. Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah. bisa di bawahnya. Wah, sudah rame nih. Dua sih apa luar biasa. Nah, ya. Nah, ini nomor 6 nih. Gak apa-apa. Orang ini cuma mau berkomentar Pak Mani udah tidak kelihatan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sini ya Pak Mani. Ya, gak boleh ya. 4, 5, Ini jangan kalah marah. Gak ada salah bener. Oh, kembali ke Salah. Indonesia. Jawabannya di dalam. Ya udah mulai goyang, udah mulai goyang. Udah lagi. Di Tanjung Priok kayaknya. Udah mulai goyang. Oke. Ini ya. Biasanya ada saya dia. Ya, kita fokus balik lagi. Saya kecewa sekali sama kamu. Ini pembuat merasa bersalah. Oh, ada yang menghukum. Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Ini saya keluarkan, nanti yang punya ini nanti ini ya. Ada yang jawab menghukum soalnya. Kemudian saya kecewa itu pembuat merasa bersalah. Ya, bukan hukum tuh yang ini. Yang kedua. Rasa bersalah, penghukum, pembuat rasa bersalah, penghukum. Wah, ini masih ada ini. Membuat merasa bersalah dengan penghukum. Jadi di sini tidak pernah, jadi langsung dia nggak pernah dengar sih. Gitu. Beda sama pembuat merasa bersalah. Saya kecewa loh, jadi nggak menjudge ya. Jadi kalimat-kalimatnya itu yang beda. Judge yang ini. Wah, kamu lakukan ini dengan ibu bapak. Kira-kira jawabannya adalah teman. Oh, oke. Oke, teman. Ini ada satu. Apa kamu mau mendapatkan stiker ini? Oh kan benar teman. Yang ini pemantau, reward. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Tidak. Manajer.
pemantau pada saat wah ini pemantau. Oke, nanti kita dalami lagi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Satu lagi adalah kamu selalu yang paling terakhir. Ini kira-kira apa nih? Pakai selalu. Penghukum selalu. Jas, nggak pernah benar, nggak pernah salah. Selalu. Oke. Itu yang nanti bisa kita baca lagi. Ini juga sama yang tadi materinya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Jadi menstabilkan identitas ini, contoh kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu nggak apa-apa, manusiawi gitu ya. Nggak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok ngerjain PR gitu kan. Saya pernah kok telat. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik nih siapa yang salah, kita mau mencari solusi. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap lebih baik pada dirimu? Jadi menstabilkan identitas itu untuk membuat anak merasa gagal kembali kepada anak yang positif. Jadi kalau dia melakukan gagal ya nggak apa-apa, tapi dikembalikan kalau dia harus menjadi lebih baik gitu ya. Itu makna dari menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk gitu ya. Misalnya kalau ada yang berantem, nggak hanya pukul, bisa lebih kejam lagi ya, sampai kekerasan yang tidak inginkan. Kamu pasti punya alasan sesuatunya. Jadi kita validasi, setiap manusia punya kebutuhan, termasuk kebutuhan dasar ini. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang bagus, yang positif. Maukah kamu belajar cara lain? Ya. Dia punya kebutuhan, cara lainnya bisa kita carikan kebutuhan berdasar tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok pagi? Jadi validasi kebutuhan itu adalah membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya. Tadi sudah ada materi di kebutuhan dasar itu ya. Ketika manusia melakukan kesalahan, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu punya tujuan yang untuk memenuhi dasarnya tadi ya, ada penguasaan, kebebasan gitu ya. Dia pengen berkuasa misalnya, atau di sekolah jadi ketua geng atau segala macam gitu ya, pengen dirasa dia paling hebat. Kita validasi kebutuhannya. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Kata-katanya bisa digunakan adalah apa nilai yang kita percayai di sekolah. Nilai-nilai universal yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apakah kamu merasakan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi menanyakan keyakinan itu, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai atau kesepakatan yang kita sepakati. Jadi keyword terakhirnya adalah semua dikembalikan kepada murid, dia mau jadi apa. Jadi kita itu hanya guru, cuma bisa kalau nanam padi itu ya udah, kita bisa menciptakan hama-hama di luar. Tumbuh kembangnya anak itu ada pada anaknya sendiri, mau jadi apa anaknya sendiri. Jadi kita cuma membimbingnya saja. Itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas waktunya. Nanti ini kita bisa diskusi lebih panjang lagi sepanjang tahun pelajaran ini untuk mendalami materi, dan bisa juga kita jadi aksi nyata di PM-nya. Itu dari saya, kurang lebihnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.